Juventus kembali jadi pusat perhatian bursa transfer. Nama lama muncul, cerita lama terulang, dan harapan lama kembali dibuka. Luciano Spalletti kini mengamati pasar pemain. Dan satu nama langsung bikin tifosi Juventus heboh, Federico Chiesa. Apakah ini hanya rumor, atau benar-benar sinyal kembalinya sang winger ke Turin? Juventus di persimpangan musim. Musim ini Juventus berjalan di jalur yang tak sepenuhnya mulus. Ada momen gemilang, tapi juga ada tanda-tanda kelelahan. Skuad yang relatif tipis membuat rotasi menjadi isu krusial, terutama di sektor sayap dan lini serang. Disinilah peran pelatih menjadi sangat vital, dan Luciano Spalletti dikenal sebagai sosok yang sangat detail dalam membaca kebutuhan tim. Spalletti dan filosofi rotasi. Spalletti bukan pelatih yang gemar memaksakan satu pemain tampil terus-menerus. Baginya, kualitas skuad bukan hanya soal 11 pemain inti, tetapi tentang kedalaman tim. Ketika ia bicara soal mengamati pasar, itu bukan pernyataan kosong, itu adalah pesan halus. Juventus butuh tambahan amunisi. Kenan Yildiz, permata yang harus dijaga. Nama Kenan Yildiz kini menjadi aset berharga Juventus. Masih muda, eksplosif, kreatif, dan penuh solusi di lini depan. Namun Spalletti paham satu hal, talenta muda harus dilindungi, bukan dieksploitasi. Cedera kecil, kelelahan, atau tekanan berlebih bisa merusak perkembangan pemain muda. Karena itu, pelapis Yildiz bukan opsi, melainkan kebutuhan. Nama Federico Chiesa muncul lagi. Dan di titik inilah, cerita lama kembali mencuat. Federico Chiesa, pemain yang pernah menjadi simbol semangat Juventus, pahlawan di laga-laga besar, dan idola publik Turin. Chiesa sempat pergi ke Liverpool. Namun petualangan di Inggris tak berjalan sesuai harapan. Kisah Chiesa di Liverpool, ekspektasi besar, tekanan besar, dan kondisi fisik yang belum sepenuhnya stabil. Chiesa kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Ia jarang tampil konsisten, dan perlahan tersisih dari sorotan utama. Bagi Liverpool, situasi ini realistis. Melepas Chiesa dengan banderol 15-20 juta euro, lebih baik daripada mempertahankan pemain yang tak maksimal. Juventus dan romantisme reuni. Bagi Juventus, Chiesa bukan pemain asing. Ia tahu atmosfer Turin, tahu tekanan Serie A, dan tahu arti lambang di dada. Kembalinya Chiesa bukan hanya soal teknis, tapi juga emosional. Pemain yang pulang sering kali tampil dengan motivasi berlipat. Cocokkah Chiesa dengan Spalletti? Secara gaya bermain, Chiesa adalah tipe pemain yang disukai Spalletti. Cepat, agresif, mampu menusuk dari sisi sayap, dan fleksibel bermain di beberapa peran. Ia bisa menjadi pelapis Yildiz, menjadi starter di laga tertentu, atau menjadi senjata pembeda dari bangku cadangan. Sebuah skenario ideal bagi pelatih yang menyukai variasi taktik. Risiko yang harus dipertimbangkan. Namun tentu, tidak semua cerita indah tanpa risiko. Kebugaran Chiesa menjadi tanda tanya besar. Juventus harus memastikan bahwa reuni ini bukan nostalgia kosong. Apakah Chiesa masih bisa kembali ke performa terbaiknya? Itulah pertanyaan terbesar. Dampak ke ruang ganti. Kedatangan pemain berpengalaman seperti Chiesa juga berdampak pada mental tim. Pemain muda belajar, pemain senior mendapat partner baru, dan kompetisi internal meningkat. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat Juventus lebih stabil di berbagai kompetisi. Sinyal atau sekadar isu, pernyataan Spalletti memang diplomatis. Tidak menyebut nama, tidak memberi janji. Namun dalam dunia sepak bola, pernyataan seperti ini sering menjadi kode awal. Dan nama Chiesa terlalu besar untuk sekadar kebetulan. Malam sunyi di Turin. Ketika kota Turin mulai sepi dan lampu-lampu Allianz Stadium meredup, di sanalah keputusan besar sering lahir. Juventus bukan klub yang hidup dari kebetulan. Setiap langkah selalu dihitung, termasuk wacana memulangkan nama lama. Di ruang rapat tertutup, nama Federico Chiesa kembali ditulis. Bukan dengan nostalgia, melainkan dengan tanda tanya besar. Luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Kepergian Chiesa dari Juventus dulu menyisakan rasa pahit. Ada cedera, ada ekspektasi, ada mimpi yang tertunda. Kini, luka lama itu diuji. Apakah sudah waktunya sembuh? Atau justru berisiko terbuka kembali? Juventus tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Spalletti dan keputusan tanpa emosi. Sebagai pelatih, Luciano Spalletti dikenal dingin dan rasional. Ia tidak membeli pemain karena cerita masa lalu. Ia membeli fungsi.
Ia membeli peran, ia membeli solusi. Jika Chiesa kembali, itu karena ia dibutuhkan, bukan karena ia dirindukan. Ketika statistik bicara, angka-angka tak pernah berbohong. Sprint per pertandingan, duel 1 lawan 1, kontribusi gol dan assist. Di meja analisis Juventus, semua itu dibedah. Chiesa mungkin belum sempurna, tapi potensinya masih berteriak. Aku belum selesai. Yildiz dan bayang-bayang tekanan. Sementara itu, sorotan juga tertuju pada Kenan Yildiz. Bakat besar selalu datang dengan beban besar. Jika Juventus gagal melindunginya, sejarah telah mengajarkan banyak contoh pahit. Maka, kehadiran pemain berpengalaman bisa menjadi tameng, bukan ancaman. Ruang ganti yang akan berubah. Ruang ganti Juventus bukan tempat sembarangan. Ia adalah ruang penuh ego, ambisi, dan sejarah. Kembalinya Chiesa akan mengubah dinamika. Persaingan meningkat, standar naik, rasa lapar diperbarui, dan tim besar selalu lahir dari kompetisi internal. Suara Curvasut, para tifosi tidak bodoh. Mereka ingat selebrasi Chiesa, lari dengan mata penuh api, dan teriakan penuh emosi. Namun cinta di Turin bersyarat, berjuang, berkeringat, dan memberi segalanya. Jika Chiesa kembali setengah hati, Curvasut tak akan diam. Risiko finansial vs risiko prestasi. 15-20 juta euro mungkin terlihat murah. Namun dalam sepak bola modern, risiko terbesar bukan uang, melainkan waktu. Satu transfer gagal bisa menghancurkan satu musim. Juventus tahu itu, dan karena itu, setiap detik dipertimbangkan. Reuni atau titik akhir, ada dua kemungkinan dalam kisah ini. Reuni yang indah, atau perpisahan terakhir yang pahit. Chiesa sadar, jika ia kembali dan gagal, tak akan ada kesempatan ketiga. Ini adalah taruhan terbesar dalam kariernya. Detik-detik menjelang keputusan, bursa transfer terus berdetak seperti jam pasir. Setiap hari tanpa keputusan, membuat spekulasi semakin liar, media bersuara, fans berdebat. Namun Juventus tetap tenang, karena klub besar selalu bergerak. Dalam diam, sepak bola selalu lebih dari sekadar permainan. Ia adalah tentang kesempatan kedua, tentang keberanian menghadapi masa lalu, dan tentang memilih untuk bangkit saat banyak yang ragu. Jika Federico Chiesa kembali ke Juventus, itu bukan sekadar transfer Januari. Itu adalah pernyataan bahwa karir tidak berakhir di satu kegagalan, bahwa cedera bukan akhir cerita, dan bahwa klub besar berani bertaruh demi masa depan yang lebih stabil. Bagi Spalletti, ini soal keseimbangan tim. Bagi Yildiz, ini soal perlindungan dan pembelajaran. Bagi Juventus, ini soal ambisi yang belum padam. Dan bagi Chiesa, ini mungkin adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa ia masih layak berada di panggung tertinggi sepak bola Italia. Apakah cerita ini akan berakhir manis, atau justru menjadi pelajaran pahit berikutnya? Jawabannya tidak ada di rumor, tidak ada di media, tidak ada di spekulasi. Jawabannya akan ditulis di lapangan hijau, di setiap sprint, di setiap duel, dan di setiap teriakan tifosi. Karena di Juventus, setiap pemain bukan hanya diuji oleh lawan, tetapi oleh sejarah klub itu sendiri. Akankah cerita ini jadi nyata? Bursa transfer selalu penuh teka-teki. Hari ini rumor, besok bisa jadi kenyataan. Jika Chiesa benar-benar kembali ke Juventus, kita tak hanya menyaksikan transfer, tetapi bab baru dari kisah lama. Pertanyaannya sekarang, apakah Juventus siap mengambil risiko demi harapan besar? Dan apakah Chiesa siap menulis ulang takdirnya di Turin? Kita tunggu jawabannya di bursa transfer yang semakin panas.